Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nanda Fariza, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, program studi Teknik Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pendekatan dasar pengelolaan kualitas lingkungan. Pengertian pengelolaan kualitas lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, pengendalian lingkungan hidup. Pengertian pengelolaan lingkungan hidup juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas. Yang pertama, asas tanggung jawab negara. Asas tanggung jawab negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Dan asas berkelanjutan, bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Kemudian asas manfaat. Asas ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan dan keseimbangan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial, dan budaya. Kemudian pengelolaan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasaran. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah 1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. 2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insani lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup. 3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. 4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. 5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. 6. Terlindunginya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Permasalahan lingkungan alam, 2. Permasalahan lingkungan buatan, 3. Permasalahan lingkungan sosial. Permasalahan lingkungan alam. Yang pertama, sumber daya lahan. Bertambahnya jumlah penduduk disertai dengan meningkatnya pembangunan. Pola penggunaan lahan tidak sesuai dengan kemampuan lahan, sehingga degradasi lahan karena penggunaan bahan-bahan kimia untuk pertanian. Dan sumber daya air. Permasalahan itu pencemaran air, penurunan muka air tanah, kekeringan, dan banjir. Dan sumber daya hutan. Permasalahan lingkungan alam sumber daya hutan itu kebakaran hutan, perambahan hutan, perladangan perpindahan, tumpang tindih penggunaan lahan hutan dengan kegiatan pembangunan seperti perkebunan, transmigrasi, pertambangan, pembangunan jalan dan prasarana lainnya. Sementara itu, kegiatan-kegiatan rehabilitasi belum memadai dibanding dengan laju kerusakan yang terjadi.
Kemudian permasalahan lingkungan keanekaragaman hayati. Pulau-pulau di Indonesia bervariasi dari yang sempit sampai yang luas, dari datar sampai berbukit, serta bergunung tinggi, sehingga mampu menunjang kehidupan flora, fauna, dan mikroba yang beraneka ragam. Ditambah lagi dengan kekayaan hayati yang ada di laut. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai mega diversity jenis hayati. Namun demikian, keanekaragaman hayati Indonesia cenderung menyusut karena lingkungan yang mendukung kehidupan mega diversity tersebut diperkirakan menyusut seluas 15.000 sampai 20.000 hektar per tahun karena konversi lahan, pertanian, monokultur, perindustrial, dan lain-lain. Dan permasalahan lingkungan alam pesisir lautan. Permasalahan di Indonesia terutama karena eksploitasi yang berlebihan tanpa terkendali terhadap sumber daya alam di wilayah pesisir dan lautan, seperti hutan mangrove, terumbu karang, pasir laut, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan degradasi ekosistem pesisir dan lautan. Selain itu juga terjadi pencemaran oleh logam berat dan tumpahan minyak. Permasalahan lingkungan alam udara. Udara merupakan bagian atmosfer yang peka terhadap pengaruh lingkungan. Pencemaran udara akan mempengaruhi kualitas udara, cuaca, dan iklim. Peningkatan konsentrasi gas-gas akibat aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan menyebabkan penipisnya lapisan ozon yang menyebabkan pemanasan global. Permasalahan lingkungan buatan. Permasalahan yang terjadi terutama adalah kualitas lingkungan di perkotaan yang cenderung menurun, seperti kurangnya ruang terbuka hijau, tempat bermain anak, dan lapangan olahraga. Banyak permukiman kumuh, harga tanah yang semakin mahal, serta masalah yang timbul karena sampah kota dan pencemaran. Yang ketiga, permasalahan lingkungan sosial. Perubahan masyarakat dari bersifat tradisional agraris ke masyarakat era industri modernisasi menyebabkan perubahan-perubahan sosial antara lain a. Perubahan peranata keluarga, pemerintahan, ekonomi, agama, pendidikan, dan lain-lain. B. Perubahan nilai, gotong royong, kesetiakawanan sosial, loyalitas, dan kebersamaan menjadi kebebasan individual, materialistik, liberal, dan lain-lain. Dan C. Keanekaragaman kelompok, berkembangnya peranata dan nilai-nilai masyarakat membawa semakin berkembangnya ragam kelompok sosial dan kelas ekonomi. D. Kontrol sosial, melemahnya kontrol sosial dalam masyarakat dan keluarga telah banyak memunculkan masalah-masalah sosial psikologis dalam masyarakat. Pendekatan instrumen dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan hidup terdapat 8 pendekatan instrumen. Pemilihan pendekatan atau instrumen mana yang akan digunakan tergantung pada karakteristik lingkungan yang menonjol dan permasalahan lingkungan yang ada. Pertama, pendekatan teknologis. Melalui pendekatan ini, maka teknologi yang membawa dampak kerusakan lingkungan diganti dengan teknologi yang ramah lingkungan atau teknologi bersih. Juga dikembangkan teknologi pengelolaan limbah. Dalam hal ini diterapkan prinsip 4R yang terdiri dari reuse, pemakaian kembali, reduce, pengurangan, recycle, daur ulang, recovery, pemulihan. Yang kedua, pendekatan administrasi, hukum, dan peraturan. Pendekatan ini dilakukan dengan jalan melakukan penataan dan pengaturan terhadap manusia sebagai pelaku lingkungan, sehingga perilaku manusia dapat terkendali yang pada akhirnya diharapkan dampak negatif dari kegiatannya terhadap lingkungan akan berkurang atau dapat diatasi. Pendekatan ini dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu mengikat atau ada konsekuensi hukum seperti AMDAL, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, UKL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, UPL Upaya Pemetaan Lingkungan, Baku Mutu, Tata Ruang, dan lain-lain. Yang kedua, sukarela.
atau ada konsekuensi di masyarakat nasional atau internasional seperti eco-labeling, sertifikat halal. Pendekatan ekonomis. Dalam pendekatan ini, setiap komponen lingkungan dianggap mempunyai harga ekonomi dan dilakukan evaluasi terhadap perubahan lingkungan. Jika diketahui harga lingkungan sangat mahal, maka diharapkan manusia akan berhati-hati terhadap lingkungannya. Dalam ekonomi lingkungan, barang lingkungan dianggap sebagai barang produksi sehingga faktor lingkungan diinternalkan atau dimasukkan ke dalam biaya produksi. Dengan demikian, lingkungan merupakan barang yang sangat berharga. Pendekatan pendidik atau pelatihan. Kondisi masyarakat masih kurang informasi lingkungan, mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan masih rendah, merasa tidak mempunyai kapasitas dalam pengelolaan lingkungan, sebagai korban ketidakadilan dalam pengelolaan lingkungan. Maka, untuk mengantisipasi semua kondisi tersebut, diperlukan pendidikan dan pelatihan mengenai lingkungan hidup dan pengelolaannya. Pendidikan atau pelatihan ini dilakukan secara formal maupun informal. Pendekatan sosial budaya. Keragaman sosial budaya dalam masyarakat akan mempengaruhi pandangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga tidak dapat dilakukan generalisasi dalam pengelolaan lingkungan di tiap wilayah masyarakat. Jadi, pengelolaan lingkungan akan bersifat lokal dan spesifik untuk suatu wilayah tertentu. Harus diperhatikan juga adanya indigenous knowledge atau pengetahuan lokal yang merupakan kearifan tradisional atau masyarakat setempat dalam pengelolaan lingkungan. Misalnya, pada masyarakat petani di Jawa terdapat sistem pergiliran tanaman berdasarkan titi mangsa. Pendekatan sosiopolitik. Dengan adanya konflik kepentingan antar berbagai pihak, maka harus dilakukan upaya mengelola konflik tersebut dan dapat memecahkan permasalahan dengan musyawarah secara bijaksana, sehingga dapat tercipta win-win solution di antara pihak-pihak yang berkonflik. Pendekatan sosiopolitik ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan antar wilayah atau antar sektor atau antar kelompok etnik. Pendekatan ekologis. Pendekatan ini dianggap sebagai satu-satunya pendekatan yang mendasarkan diri pada kepentingan altruistik dan cenderung mengacu pada strategi konservasi dunia. Strategi konservasi dunia yang pertama, perlindungan proses ekologis yang penting sebagai penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Yang ketiga, pemanfaatan jenis dan ekosistem secara lestari. Kelemahan dari pendekatan ekologis itu, pertama, ketidaksempurnaan informasi keilmuan bagi suatu persoalan lingkungan. Kedua, penentuan batas ekosistem sangat relatif. Yang ketiga, adanya alternatif mekanisme pemecahan persoalan lingkungan yang tidak siap dihadapi oleh masyarakat. Yang kedelapan, pendekatan agama. Moral dan sikap mental manusia sebagai pengelolaan lingkungan merupakan landasan dasar bagi manusia untuk mensikapi lingkungan hidupnya. Moral dan sikap manusia itu sangat dipengaruhi oleh ketaatan pada agamanya. Sedangkan agama mengatur manusia dan memberi arahan dalam mengelola bumi atau lingkungan hidupnya. Jadi dengan pendekatan pada agama, diharapkan manusia akan lebih arif dan bijaksana terhadap lingkungan. Itulah hasil presentasi hari ini. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.